Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dengan usaha keripik bayam jempol R dan B. Dengan penyusun Anang Julio Pratama, NIM 18, Niko Gilang Laksono, NIM 27, saya sendiri Rizky Kuntarto, NIM 32, dan Bangun, NIM 66. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Untuk nama perusahaan, kami memberikan nama PT R dan B. Alamat perusahaan Jalan Surasera RT 1 RW 2, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis bidang usaha produksi makanan ringan berupa keripik bayam, dengan pemilik perusahaan Rizky Kuntarto dan Bangun. Aspek organisasi dan manajemen. Untuk identitas perusahaan belum ada, legalitas perusahaan, badan hukum, tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha, dengan NPWP, izin domisili dan IMB, dengan bukti diri mengenai kepemilikan usaha. Aspek manajemen. Pemilik atau investor, ada pemimpin, manajer keuangan, ada staf keuangan, manajer pemasaran, ada staf pemasaran dan supervisor pelayanan, manajer produksi, ada staf produksi dan driver, manajer SDM, ada staf SDM, satpam dan cleaning service. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk yang diproduksi dan dipasarkan saat ini adalah keripik bayam jempol dengan varian rasa original dan balado, serta akan terus menambah varian rasa dan produk sesuai dengan keinginan pasar. Untuk segmen pasar, yang menjadi segmen pasar dari usaha keripik bayam jempol adalah kelas menengah ke bawah. Untuk kebijakan harga sendiri, penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha. Untuk wilayah daerah pemasaran untuk keripik bayam jempol sendiri sudah tersebar hampir seluruh wilayah Jawa dan akan bertambah ke wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Untuk sistem distribusi kami menggunakan armada distribusi sendiri. Sistem promosi secara fisik, media tradisional, dan media digital. Untuk permintaan produk, kalau dicermati permintaan akan keripik bayam jempol semakin meningkat dikarenakan kesukaan orang Indonesia yang sangat gemar mengkonsumsi makanan murah dan juga enak. Selanjutnya, manajemen operasi. Yang pertama ada deskripsi produksi. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan sebanyak 30 ikat bayam dan mampu menghasilkan sebanyak 70 bungkus produk. Yang kedua, teknologi produksi, fasilitas dan sarana produksi yang dimiliki perusahaan mereka sudah cukup memadai. Yang ketiga, kapasitas produksi dan rencana produksi. Dalam satu kali produksi, kami membutuhkan sebanyak 30 ikat bayam dan mampu menghasilkan sebanyak 70 bungkus produk. Selanjutnya ada bahan baku dan bahan penolong. Proses produksi dilakukan dengan metode just in time, di mana kami membeli bahan yang digunakan satu kali sehari atau maksimal 2 hari produksi saja. Bahan baku yang dibutuhkan antara lain bayam, tepung terigu, air, minyak goreng. Terus bahan penolongnya yang dibutuhkan bawang putih, garam, ketumbar, kemiri, perasa makanan. Yang selanjutnya pengolahan untuk pembuangan limbah digunakan untuk pakan kambing. Yang selanjutnya kebutuhan aspek teknis produksi, yang evaluasi lokasi yang terdapat di Jalan Usaha Keripik Bayam Jempol di Jalan Surasera RT 102 Kecamatan Kembaran, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana.
Sarana yang kami gunakan dalam kegiatan usaha ini adalah mesin penggorengan, mesin pengarir, mesin pengemas. Terus ada tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, produksi, serta seorang ahli program yang termasuk dalam usaha produksi. Kemudian ada bahan baku utama yang dibutuhkan usaha antara bayam, tepung terigu, air, dan minyak goreng. Terus bangunan berkaitan dengan bangunan usaha kereta jempol didirikan atas tanah seluas 1.500 meter di mana kantor seluas 250 meter. Nah, selanjutnya yaitu aspek keuangan. Struktur pembiayaan perusahaan, investasi awal diperlukan dana sebesar 10 juta rupiah dengan rincian kebutuhan dan biaya lain-lain. Untuk kebutuhan sendiri diperlukan total biaya sebesar 9.695.000 dengan rincian peralatan penggorengan, sewa tempat usaha 1 tahun, pengadaan listrik dan air, mesin produksi, plastik pembungkus, 2 kompor gas, 5 panci, 10 toples, 5 tampah, 1 meja kerja, 2 tabung gas 3 kilo, 3 seragam memasak, publikasi, timbangan digital, dan lain-lain. Ada biaya lain-lain. Bahan per bulan yaitu ada bayam, 8 kg tepung terigu, 1 kg tepung kanji, 2 kg tepung beras, santan, 2 kg telur, 5 kg minyak goreng, bumbu aneka rasa, dengan jumlah total sebesar 305.000. Selanjutnya untuk proyeksi keuangan perusahaan untuk perhitungan usaha dan asumsi pendapatan. Pertama, pendapatan kotor dalam 1 bulan diperoleh dari penjualan minimal 50 pieces per hari dikali Rp6.000 dikali 30 hari, total 9 juta. Jadi total pendapatan kotor 1 bulan 9 juta. 2. Biaya bahan baku 1 bulan 50 pieces kali 43.600 dikali 30 hari. Biaya operasional upah karyawan sebesar Rp2.250.000 per bulan kali 5 orang, Rp700.000. Sewa tempat per bulan Rp250.000. Total biaya Rp3.200.000. Jadi laba bersih per bulan diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi biaya bahan baku dan biaya operasional. Rp9 juta dikurangi Rp3.200.000 sama dengan Rp5.800.000. Selanjutnya untuk rentabilitas. Laba bersih dibagi total modal dikali 100%. Rp5.800.000 dibagi Rp10.000.000 kali 100% sama dengan 58%. Untuk profitabilitas, laba bersih dibagi omset penjualan kali 100%. Rp5.800.000 dibagi 9 juta dikali 100% sama dengan 64,4%. Kesimpulan studi kelayakan bisnis ditinjau dari aspek pemasaran, segmentasi pasar yang dituju produk dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Wilayah yang dituju untuk industri ini pun belum cukup luas, sementara hanya meliputi daerah sekitarnya. Untuk peluang pasar sendiri dapat terlihat peluang di mana masih jarang pesaing produk sejenis sehingga usaha ini dapat bersaing dan mengutamakan kualitas serta rasa dari produk. Bahan yang digunakan pun sama sekali tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet serta penyedap rasa instan. Oleh karena itu, diharapkan keripik ini mampu menarik minat pasar serta dapat menggugah selera bagi masyarakat yang kurang suka makan sayur dengan menjadi suka dengan mengkonsumsi keripik bayam ini. Dari analisis keuangan dapat dilihat bahwa titik impas penghasilan sama dengan total biaya
Melalui perhitungan biaya di atas dari hasil perhitungan analisis payback period ditemukan hasil sebesar 1 tahun 8 bulan untuk tingkat pengembalian investasi. Sebenarnya secara teori cukup menguntungkan, tetapi pada prakteknya jenis waktu tersebut terbilang lama dalam suatu usaha untuk pengembalian tingkat investasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.